Serial studi kasus real saham IDX, perspektif Mbah Hoki Bejo, mengatasi portofolio yang terbakar merah menyala. Bulan November dimengerti oleh para pelaku saham sebagai momen merah, di mana lazimnya saham-saham berguguran di bulan ini. Apa logika waras dan sederhana yang menjelaskan fenomena ini? Sederhana saja, biasanya emiten-emiten merilis laporan keuangan Q3 di bulan November. Apabila laporan keuangan Q3 di bawah prediksi dan ekspektasi para investor, maka minat untuk menginvestasikan dananya di saham itu berkurang, bahkan turun drastis. Inilah alasan logis dibalik banyaknya saham-saham yang turun pada bulan November. Sajian kali ini adalah kisah nyata sebuah portofolio yang terbakar merah menyala dari member WA Group, komunitas saham IDX tempat nongkrong online Mbah Hoki Bejo sehari-hari. Selamat membaca. Disclaimer sanggahan, ulasan dalam e-book ini dimaksudkan sebagai sarana edukasi, analisis, opini dari penulis terkait dengan saham, demi pembelajaran semata. Isi dari e-book ini bukan ajakan untuk membeli saham. Semua pilihan dan konsekuensi dari keputusan trading dan investing yang dilakukan oleh pembaca adalah pilihan dan keputusan masing-masing dan hasilnya bukan merupakan tanggung jawab penulis. Lakukan riset atau studi saham secara mandiri dan berdikari. Tulisan ini hanya bersifat sebagai referensi dan informasi pelengkap saja. Situasi nyata portofolio saham merah membara. Portofolio ini dibagikan oleh seorang member pada jam 21.39 hari Rabu 6 November 2024. Mari kita lihat fakta-faktanya. Total portofolio sedang mengalami floating loss rugi berayun minus 35 jutaan dengan ketertinggalan minus 5,29%, di mana ada 3 saham yang menjadi prioritas evaluasi dan analisis kita, yaitu BRIS ada 292 juta, floating loss minus 5,3 juta, setara minus 184%. ITMG nyemplung 220 juta, floating loss minus 7 juta, setara minus 5,84%. PGEO sudah dimasukkan 103 juta, floating loss 17,7 juta, minus 12,04%. Pertanyaannya, bagaimana pilihan-pilihan waras, nalar, dan masuk akal yang bisa diambil yang paling relevan dengan situasinya? Mari kita lihat BRIS, 292 juta, floating loss minus 5,3 juta, setara minus 1,8%. Melihat komposisi portofolionya, prioritas untuk diangkat, diselamatkan adalah BRIS dulu. Semoga dalam 1-2 hari ke depan ada ayunan naik sekitar 3% dari sekarang, sehingga ayunan naik ini bisa mengentaskan BRIS. Bisa dijual dalam posisi untung tipis, semua barang di gudang 100% atau sebagian dulu. Melihat harga BRIS di grafik sudah ada di bagian sepertiga bagian atas grafik. Ibaratnya ini harga sudah di puncak gunung. Logikanya dengan banyaknya pemberitaan negatif perbankan soal penghapusan piutang macet, peminat perbankan akan berkurang. Superman aja ogah terbang ke sini. Ini perspektif Mbah ya. Do your own research, disclaimer on. Kita lihat ITMG 120 juta minus 7 juta floating loss atau setara minus 5,84%. Sementara secara grafik ITMG berada di area dekat area sepertiga bagian bawah, tapi masih agak di bagian atasnya. Belum masuk area bottom fishing yang aman dan nyaman untuk belanja banyak. Sehingga cukup masuk akal bila masih ada dana longgar dipakai untuk turunkan HPP sedikit, biar gak terlalu jauh ketinggalan dengan harga terkini. Lalu cek-recek potensi dividen yield tahun depan yang terdekat, entah dividen interim atau finalnya, bandingkan dengan BRIS tadi. Bila hasil perbandingan lebih masuk akal, maka ITMG menjadi pilihan yang masuk akal untuk bertukar posisi dari BRIS ke ITMG. Do your own research, disclaimer on. Kita lihat yang ketiga, PGEO. 130 juta, floating loss minus 17,7 juta, setara minus 12,04%. Kalau dari grafik, PGEO sebentar lagi masuk area bottom yang warna kuning itu, di mana harga terjadi dan masuk di area ini sangat jarang sekali. Lihatlah,
dalam sepanjang time frame ini harga bergerak di atas bottom ini, yang itu adalah merupakan area cuan. Artinya tinggal terpulang pada kita, mau tambah muatan atau tidak di PGEO. Dengan mengesampingkan aspek politis dan isu korupsi yang marak ada di grup-grup WA, laporan keuangan sampai Q3 hasilnya hanya terpaut sedikit dengan tahun lalu. Maka dengan asumsi Q4 nanti bakalan baik-baik saja dan dividen sama dengan tahun lalu, yang bila dihitung dengan harga sekarang setara yield 5%-an, suatu yield yang termasuk besar, maka PGEO adalah alternatif yang masuk akal untuk mengoper BRIS ke PGEO. Nah, silakan di-studi lebih detail dan perbandingkan serta kemudian dipilih. Secara sekilas, bila dibandingkan dengan beralih dari BRIS ke ITMFG, maka pilihan beralih dari BRIS ke PGEO lebih kecil potensi risikonya. Lalu bagaimana pilihan cut loss dalam case ini? Bila kita melakukan loss, maka pilihannya yang paling masuk akal adalah BRIS dengan 292 juta minus 5,3 juta floating loss minus 1,84%. Melihat dana di BRIS nyaris 300 jutaan dengan ketertinggalan 5 jutaan, maka bila kita korbankan atau kita kanibal BRIS sepertiga muatan saja, biaya cut loss dan hilang barang dagangan yang terrealisasi sekitar 1,5 jutaan dan muncul dana siap di tangan 100 jutaan atau sepertiga muatan yang bisa untuk nambah muatan di PGEO yang saat ini terlihat paling menjanjikan di antara tiga situasi saham BRIS, TMG, dan PGEO. Pilihan ini adalah alternatif jalan berikutnya yang bisa dipertimbangkan. Dengan tambah muatan 100 juta pada PGEO itu akan membuat ketertinggalan berkurang sekitar 50% dari sebelumnya. Sementara HPP, average by PGEO, akan turun menjadi tak terlalu jauh ketertinggalannya dengan harga terkini saat dilakukan tambah muatan atau averaging down. Mari kita uji perhitungan kita dengan asumsi PGEO akan memberikan yield dividen sekitar 5% pada harga hari ini, dengan asumsi DPS dividen per share yang sama tahun lalu di 47,77 per lembar saham. Oke, kita masuk pilihan pertama. Cut loss BRIS dengan biaya cut loss sekitar 1,5 jutaan, lalu ada dana belanja saham 100 jutaan. Kita lihat tabelnya. Dari tabel ini ya, kita bisa hitung kira-kira kemarin si teman kita ini beli atau average buy-nya di 1212 dan punya 113.500 lembar, sehingga duit yang nyemplung 137 jutaan. Dihitung dengan harga sekarang, maka sedang ketinggalan 157 poin atau minus 12,94%. Nah, apabila kita belanjakan 100 juta di harga 10.55, maka kita akan dapat tambahan 94.787 lembar. Artinya, nanti total lembar akan menjadi sekitar 208.287 lembar ya. Ibaratnya truk pemuat dividen Anda semakin banyak, maka dana yang Anda investasikan naik dari 137 jutaan menjadi 237 jutaan. Dengan asumsi yield yang akan come dit terdekat 5%, maka potensial dividen di tangan ada 11,8 jutaan. Pilihan ini akan mengurangi jarak ketertinggalan floating loss minus 12,94% menjadi minus 7,49%. Jarak ketertinggalan ini nampak lebih masuk akal bakal tercapai dalam waktu dekat. Nah, bila mana ada kenaikan di atas angka impas tadi 1,5 sampai 2%, maka bila Anda ingin tarik dana kembali 100 jutaan itu, malah Anda ada posisi cuan sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Semoga sampai di sini paham ya. Anda tetap punya barang dalam kondisi HPP yang sudah lebih rendah dari sebelumnya.
Bandingkan dengan pilihan cut loss yang berarti Anda merealisasikan kerugian sekaligus kehilangan barang dagangan yang artinya memupus kemungkinan cuan tanpa mengopernya ke saham lain yang lebih potensial dan prospektif. Pilihan kedua, cut loss BRIS dengan biaya cut loss sekitar 3 jutaan, ada dana di tangan untuk belanja 200 jutaan. Kita lihat tabelnya. Pada pilihan ini, apabila Anda belanjakan 200 juta di harga 10.55, maka ada tambahan lembar saham 189.573. Sehingga total lot akan menjadi 303.037 lembar. Tapi nanti Anda sesuaikan ya, karena satu lot kan sama dengan 100 lembar. Ini kan hanya perhitungan secara matematis. Ibaratnya, truk pemuat dividen Anda semakin banyak. Dana yang Anda investasikan naik dari 137 jutaan menjadi 337 jutaan. Dengan asumsi yield yang dividen yang akan come di terdekat 5%, maka potensial dividen di tangan Anda di atas kertas menjadi 16,8 jutaan. Pilihan ini akan mengurangi jarak ketertinggalan floating loss yang tadinya minus 12,94% menjadi minus 5,27%. Jarak yang semakin pendek ini memungkinkan Anda untuk bisa menjual secara impas atau plus 1,5 sampai 2% di atasnya, sehingga dana 200 juta yang tadi Anda cemplungkan bisa ditarik kembali menjadi dana siaga dalam posisi cuan sekitar 3 sampai 4 jutaan. Oke, dengan kondisi ini Anda tetap punya barang dengan HPP yang lebih rendah. Oke ya. Lalu pilihan ketiga. Anda cut loss semua BRIS dengan biaya cut loss sekitar 5,3 jutaan, ada dana sekitar 292 atau kita bulatkan aja ada dana 300 jutaan supaya mudah ngitungnya. Maka ketika pilihan ini diambil, 300 juta ini Anda cemplungkan jadi lembar saham di harga 10.55. Anda dapat tambahan lembar saham 284.360. Ya. Itu totalnya akan menjadi 397.860 lembar. Kurang lebihnya begitu. Maka investasi Anda yang semula 137 jutaan menjadi 437 jutaan. Dengan asumsi yield yang sama, ya, yield yang bakal dividen terdekat, anggap aja 5%, maka potensial dividen di tangan 21,87 juta. Jarak ketertinggalan Anda tadinya minus 12,94%, tinggal menjadi 4,07%. Apabila dalam 1 minggu kemudian harga berayun bisa naik 1,5 sampai 2% dari minus 47 itu menjadi plus 6, ya, menjadi plus 6 atau 5,5 sampai 6%, maka Anda bisa tarik dana 300 juta tadi yang Anda cemplungkan untuk kembali menjadi dana siaga belanja. Jaga-jaga kalau harga turun Anda bisa beli di bawah lagi dalam posisi cuan sekitar 4,5 sampai 6 jutaan. Anda tetap punya barang dalam kondisi HPP yang sudah lebih rendah dari sebelumnya. Oke? Nah, jadi Mbah hanya sedang memberi contoh bagaimana memperbaiki portofolio yang kadung merah. Tapi masih ada exit plan yang berpeluang diambil, agar teman-teman gak mudah panik kalau menghadapi portofolio merah. Karena ayunan saham itu lumrah di dunia saham. Kita tetap mesti berusaha menemukan celah yang paling masuk akal di tengah keterpurukan temporer ini, dengan biaya paling minimal ataupun kalau terpaksa cut loss kita kanibalisasi yang paling optimal. Baiklah, lautan memang ada ombaknya, yaitu risiko naik turun, tapi dari situlah seafood yang lezat disajikan. Jadi, hadapilah risiko dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan kemahiran, bukan nebak angka belaka. Semoga bermanfaat, Mbah Hogi Bejo.